Ketika kita sudah mengetahui tentang prinsip-prinsip evaluasi dan juga prinsip-prinsip penilaian, maka sempurnalah menjadi seorang guru. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau, orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya, sapu janji, karena ini soal sapu hati. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Baca. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuliahan terakhir di semester genap ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi dan prinsip-prinsip penilaian. Untuk itu saya akan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang evaluasi dan penilaian di mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di semester genap ini. Kita langsung ke materi, cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa semester genap sudah kita lalui dan habis. Mahasiswa-mahasiswi sampai di titik yang paling menjenuhkan di dalam perkuliahan, yakni di semester 6. Karena setelah ini akan jumpa lagi dengan kuliah kerja nyata, PPL 2, dan juga sedikit tentang mata kuliah terakhir, dan fokus kepada penulisan karya ilmiah berupa skripsi. Seorang guru harus mampu mengevaluasi dan juga harus mampu mengadakan penilaian bagi peserta didiknya. Kita harus memahami secara betul-betul bagaimana seorang guru yang profesional itu dapat mengevaluasi peserta didiknya dan juga dapat mengadakan penilaian kepada peserta didiknya secara akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya, sehingga anak didiknya tidak dirugikan dan guru tidak diuntungkan, tetapi sama-sama menjadikan guru bermutu, siswa berprestasi menuju standar nasional. Untuk itu kita dengarkan presentasi dari teman-teman mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Dalestari dari kelas K, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, NPM 1811010059. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi. Untuk mengetahui evaluasi yang lebih baik,
kita harus mengetahui prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi secara umum itu ada 5. Yang pertama ada kontinuitas. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dalam evaluasi ini juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan evaluasi secara insidental atau dilakukan di waktu tertentu saja. Untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik, tidak boleh dilihat dari segi dimensi produk saja, tetapi dilihat dari dimensi proses dan dimensi input. Yang kedua, ada komprehensif. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan luas, sehingga menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Begitupun dengan objek-objek lainnya. Yang ketiga, ada adil dan objektif. Adil di sini dimaksudkan dengan seorang guru harus menyamaratakan semua peserta didik, tidak boleh memandang bulu atau pilih kasih. Objektif adalah apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik yang didasari oleh fakta dan data, tidak boleh menggunakan hasil rekayasa atau manipulasi. Yang keempat ada kooperatif. Dalam evaluasi ini menyangkut semua pihak-pihak. Pihak-pihak yang dimaksud di sini adalah orang tua peserta didik, guru-guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri, agar semua pihak-pihak tersebut merasa puas dan merasa dihargai. Yang terakhir ada praktis. Maksudnya di sini adalah mudah digunakan. Jadi, semua alat atau bahan evaluasi yang akan digunakan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, agar peserta didik dan orang lain mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian ini dilakukan dengan cara integrasi Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 ada 5, yaitu yang pertama ada edukatif, yang kedua otentik, yang ketiga objektif, yang keempat akuntabel, yang kelima ada transparan. Yang pertama ada prinsip edukatif. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua ada prinsip otentik. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada prinsip objektif. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta terbebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Yang keempat, prinsip akuntabel. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan pada prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa. Yang terakhir, ada prinsip transparan. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang guru harus mampu mengetahui prinsip-prinsip evaluasi dan juga harus mampu mengetahui prinsip-prinsip tentang penilaian. Ketika kita bicara tentang prinsip-prinsip sebuah evaluasi pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam, seorang guru harus mempunyai beberapa item yang harus dikuasai. Prinsip evaluasi pembelajaran itu harus valid, berorientasi kepada kompetensi, mendidik, adil dan objektif. Tidak boleh memilah dan memilih, terbuka, berkesinambungan,
terus-menerus mengadakan evaluasi pembelajaran agar mengetahui perkembangan dari peserta didiknya keseluruhan dan bermakna di dalam setiap guru mengadakan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu prinsip-prinsip dasar tentang evaluasi pendidikan. Dan ketika seorang guru itu mengadakan penilaian bagi peserta didiknya, maka seorang guru harus memegang prinsip-prinsip tentang penilaian itu sendiri. Yang pertama, seorang guru harus mengadakan penyusunan rancangan sistem penilaian belajar pada peserta didiknya. Yang pertama. Yang kedua, seorang guru harus mampu menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengolah dan menganalisa data, memberikan interpretasi dan menarik sebuah kesimpulan dari penilaian tersebut. Dan yang terakhir adalah follow up dari sebuah penilaian, tindak lanjut dari sebuah penilaian yang diberikan seorang guru kepada peserta didiknya. Inilah prinsip-prinsip tentang penilaian. Ketika kita sudah mengetahui tentang prinsip-prinsip evaluasi dan juga prinsip-prinsip penilaian, maka sempurnalah menjadi seorang guru di dalam proses pembelajaran evaluasi pendidikan agama Islam. Demikian perkuliahan terakhir di semester ini. Semoga berkah dan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswi semuanya di dalam diskusi-diskusi panjang di semester ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah berkontribusi terhadap video-videonya yang layak diupload, dan yang bagi yang belum, silahkan belajar kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang videonya sudah layak diupload. Itu menandakan sebuah proses pembelajaran untuk di semester yang akan datang ketika berjumpa dengan saya lagi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.